datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya telah menjalankan satu maksiat yang harus dihukum saya ini, maka tegakkanlah hukuman atas aku. Tapi tentu yang dimaksud ini adalah bukan hukuman yang telah ditentukan oleh syarak, seperti hukuman zina, mencuri, minum arak. Ini tidak bisa dibatalkan dengan sholat. Tapi maksudnya ini adalah hukuman yang takzir, istilah hukuman yang tidak ditentukan oleh syarak. Tapi bagi imam boleh menghukum orang itu menurut istihadnya imam itu. Apa ya? Jadi di dalam agama ini imam itu ada kewajiban untuk menegakkan hukuman-hukuman atas rakyatnya. Nah, hukuman itu ada hukuman yang tidak boleh dimaafkan, yaitu hudud. Jadi hukuman minum arak 80 cambuk, hukuman zina, hukuman mencuri, hukuman membunuh. Ini tidak boleh dibatalkan oleh imam, oleh pemerintah maksudnya. Ada hukuman-hukuman yang sifatnya itu takdib, penghajaran, pendidikan, yang sifatnya itu pendidikan. Banyak orang tidak punya adab, dipukul sekali pukulan, 2 pukulan, ini boleh. Orang tua memukul anaknya, ya. Orang tua memukul anaknya itu boleh, bahkan diperintahkan. Jadi seorang yang dijadikan wali atau pembimbing bagi seseorang itu boleh untuk memukulnya. Di suami boleh memukul istrinya, wa'iduhunna wahjuruhunna fil madhaji' wadribuhunna. Kalau istri itu tidak taat, dinasihati, ditinggalkan dari tempat tidur. Dan boleh dipukul. Terakhir ini, karena kalau sudah dinasihati nggak mempan, dipukul itu memang boleh, bahkan diperintahkan. Kalau anak sudah umur 10 tahun tidak mau sholat, disuruh pukul. Jadi pendidikan dengan cara memukul itu ada di dalam agama ini. Allah yang membolehkan. Kalau memang dikira nasihat-nasihat itu sudah tidak mempan. Jadi memangnya kamu itu dipukul oleh ustadznya, ya jangan marah. Itu memang haknya memukul kamu. Kalau kamu yang salah. Ini bagi kita sebagai seorang santri lah. Tapi bagi kita ini seorang ustadz, ya jangan mudah-mudah memukul, karena itu juga akan ada urusannya pada hari kiamat. Kalau kamu memukulnya itu tidak betul-betul karena pendidikan, karena emosi kamu, ya nanti kamu dosa. Tapi kalau kamu memukul itu karena pendidikan, nah, kamu memukul dapat pahala. Untuk kebaikan dia. Dan Allah SWT lebih tahu yang maslahat bagi hambanya. Ini kalau di negeri-negeri barat, ya, kalau orang tua memukul anaknya bisa dilaporkan polisi, gitu. Bahkan orang tuanya yang akan dimasukkan polisi nanti, ya. Karena perlindungan hak anak katanya.
Maka akibatnya bagaimana? Ya akibatnya anak itu nggak ada yang benar. Ya. Maka tarbiyah yang ditunjukkan di dalam agama ini tarbiyah yang terbaik sebetulnya. Kita di dalam tarbiyah ini tidak disuruh asasnya itu pemukulan, tidak, tapi pada waktu-waktu tertentu boleh dipukul, tuh boleh. Dalam keadaan-keadaan tertentu yang memang cara-cara yang lain dengan kelembutan sudah tidak mempan. Karena ada orang itu dilembuti itu nggak mempan, nggak ada. Ada orang itu nggak perlu diteriakin, dilirik gitu aja dia sudah paham, oh saya salah. Orang begini ya nggak perlu diteriakin. Ada yang orang itu cukup dinasihati dengan lembut, kamu jangan begitu, cukup. Makanya nggak usah dinasihati dengan kasar. Ada yang orang itu memang perlu diteriakin, makanya harus diteriakin. Kalau tidak maka dia akan celaka. Ada orang diteriakin tuh nggak mempan, kalau nggak dipukul dia nggak mau berpikir, ya harus dipukul orang seperti ini. Karena manusia itu memang berbeda-beda. Ya, kita lihat di Pakistan, ya. Di Pakistan, di India itu memang orang tua, guru itu senengnya mukul orang itu. Ya. Tapi kita lihat ini anak-anak kecil di Pakistan, dia ini jauh lebih tertib dari tempat kita. Kalau kita masuk di masjid-masjid di Pakistan tuh nggak ada namanya anak kecil guyonan di masjid, tuh nggak ada. Ya. Anak-anak kecil masuk masjid langsung sholat tahiyatul masjid, itu sudah umum. Nggak ada guyonan di masjid, nggak ada. Kok di guyonan di masjid ya alamat punggungnya mau dipukul orang. Ya. Sehingga ketertiban anak-anak itu relatif lebih baik daripada di negeri kita ini. Apalagi nanti kalau sudah pemikiran-pemikiran barat itu timbul, Masya Allah itu, ya kan? Pendidikan barat memang tidak ada pemukulan. Orang itu dibebaskan, dikasih kebebasan, akhirnya bebas membunuh orang, ya kan? Jadi pendidikan Islam dengan pendidikan orang-orang barat itu lain. Karena Islam itu mendidik orang untuk supaya taat kepada Allah, supaya jadi hamba Allah. Tetapi kalau orang barat itu tidak, pemikirannya itu liberal, bagaimana orang itu hidup itu bebas, tidak tertekan. Kalau orang itu bebas tidak tertekan baru mentalnya sehat, itu teori mereka. Tapi kalau orang Islam tidak seperti itu cara berpikirnya. Kalau orang itu merasa jadi hamba Allah, ada sifat ketundukan, ada sifat ketaatan, lah inilah baru sehat. Memang dia itu hamba Allah. Hamba Allah kok merasa merdeka, yaitu orang nggak benar. Namanya hamba itu merasa terikat, yaitu baru benar. Jadi berbeda memang pendidikan orang beriman dengan pendidikan orang barat itu lain. Tapi ini bukan maksud saya itu pemukulan itu merupakan asas, tidak, tapi ini adalah merupakan cara terakhir, ya. Kalau memang sudah tidak mempan dengan cara-cara yang lain. Tapi pendidikan barat pun juga ada yang mengakui pemukulan ini, yang menggunakan pemukulan.
yaitu pendidikan militer. Kalau dalam pendidikan militer, maka mereka ini mengizinkan pemukulan. Karena apa? Mereka ingin satu pasukan yang kuat, pasukan yang tertib, yang disiplin. Nah, kalau pendidikan militer itu tidak diizinkan pemukulan, salah, dinasihati dulu, ya nggak bisa perang, nggak bisa perang. Militer itu harus siap, maju siap, sudah nggak ada perkara apa itu jenengan purun mboten, ini bukan militer. Nah, sedangkan orang Islam itu semuanya itu harus jadi militer sebetulnya, karena di dalam Islam itu ada syariat jihad. Maka sebetulnya orang Islam itu semua harus punya sifat kemiliteran, kedisiplinan, ketaatan. Semua orang Islam harus punya sifat itu. Karena orang Islam itu semua harus siap jadi militer, jadi tentara. Mahfum ya kawan? Dan kemudian jangan dipahami bahwa pendidikan kemiliteran itu buruk, bukan. Kalau pendidikan kemiliteran itu buruk, ya tentara-tentara itu suruh nyopot semua saja. Tinggal penggunaannya militer itu untuk apa? Kalau digunakan untuk membela yang hak ya jadi baik. Kalau digunakan membela yang buruk ya jadi buruk. Maka orang yang semestinya dihukum tadi karena dia telah sholat bersama Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan kamu sudah diampuni. Masya Allah. Tapi ini zaman kamu, jangan kamu bikin main-main, ya. Yang penting pokoknya saya buat dosa apapun nanti sholat sudah bersih, ya. Iya, kalau sholat kamu diterima. Itu kalau sholatnya diterima. Lah kita ini tidak akan tahu sholat kita diterima atau tidak sebelum hari kiamat. Jadi jangan kemudian kita ini meremehkan dosa. Pokoknya sholat wis sudah bersih kita. Itu kalau sholatnya diterima. Kita berharap sholat kita diterima. Harus kita berharap seperti itu. Tetapi kita juga senantiasa harus khawatir diterima atau tidak. Maka orang iman itu senantiasa istighfar, senantiasa takut dengan dosa-dosanya itu sampai dia menginjak di bumi surga, lah barulah tenang dia. Orang iman seperti itu.